Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Muhammad Fikri Haika. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis raport untuk penilaian akhir semester. Oke, jadi analisis hasil semester. Nah, di sini ada kita contohkan data yaitu 21 siswa misalnya kan ya, 21 siswa. Nah, kemudian di sini adalah merupakan nilainya. Jadi ada 50 soal kan di sini ada 50 soal. Nah, kemudian apabila 1 itu berarti benar nilainya. Dan apabila 0 berarti salah gitu. Nah, jadi kalau 1 itu benar, kalau 0 itu salah. Nah, ada cara yang cepat untuk mengisi. Jadi kita nggak perlu misalnya kasih 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, nggak usah. Jadi tinggal gini aja. Kalau misalnya kita udah menginput yang benar, nilai-nilai yang benar, misalnya nomor 2 benar, si Aditya ini kan 2, 4, 5, 6, 9. Nah, kita tinggal klik tombol di sini sampai shift di sini. Nah, jadi biar terblok semuanya yang nilai siswanya ini. Nah, nilai siswanya kita blok semuanya. Nah, karena kan kita tadi cuma yang benar saja, gimana kalau ngisi yang nolnya atau yang salahnya? Tinggal kita tekan find and select di atas sini, kemudian kita replace. Replace itu maksudnya diganti. Nah, find what-nya di sini kan karena kita menggunakan nilai yang kosong kan di sini kan maksudnya tidak ada apa-apa, kemudian kita ganti dengan nilai 0 gitu. Nah, jadi temukan seluruh yang bernilai kosong, kemudian kita ganti dengan nilai 0 gitu. Nah, kita refresh all, maka nanti otomatis akan terisi. Nah, terisi nilai nolnya. Nah, jadi tidak perlu lagi yang 0, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi cukup yang benarnya saja, kemudian kita ganti dengan 0. Nah, sudah terisi semuanya. Oke. Nah, sekarang kita bisa menggunakan jumlah skornya. Nah, kalau misalnya skornya jumlahnya berapa? Oke. Ada yang mungkin nambah dari 1, 1, 1 secara manual, tapi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus sum. Oke. Namanya adalah rumus sum. Sum itu sendiri adalah artinya tambahan atau penjumlahan. Penjumlahan. Nah, maksudnya penjumlahan dari soal pertama. Jadi sama dengan sum, kemudian buka kurung dari yang nilai pertama sampai nilai akhirnya dari 1 sampai 50. Nah, jangan lupa untuk ketik shift ya, shift. Jadi shiftnya ditekan lama, kemudian baru kita tekan poin yang sampai akhirnya ini, sampai nilai 50 ini tadi. Nah, kemudian kita tutup kurung, maka kita dapatkan hasilnya sum 19. Berarti si Aditya ini itu benar 19 dari 50 soal. Nah, kemudian agar lebih cepat kita tidak perlu lagi sum yang tadi itu langsung saja. Nah, kita drag yang bagian bawahnya sini, kita drag sampai nilai terakhir. Nah, nanti keluar semua jumlah skor yang ada dimiliki oleh siswa. Oke. Nah, kemudian untuk nilainya kan kita menggunakan nilai persen. Nah, ini boleh menggunakan rumus kali 2. Jadi misalkan sama dengan 19 kita kalikan 2. Karena kan tiap poin itu nilainya 2. Setiap soal itu nilainya 2. Ada 2. Nah, boleh. Atau juga menggunakan rumus seperti ini. Misalnya ini 11 misalkan di sini kan kita menggunakan ini 11, kemudian kita bagi 50. Maksudnya kan tadi kan ada ada 50 soal. Nah, misalnya kita bagi 10, kita kalikan dengan 100. Kita kalikan dengan 100. Sama. Boleh juga. Akhirnya kan nanti dikalikan juga akhirnya. Nah, jadi terserah saja rumusnya yang mana, tapi keduanya sama-sama betul gitu. Nah, sekarang kalau untuk menyamakan semuanya sudah benar, tinggal kita drag, selesai. Oke. Nah, kemudian di sini ada kriteria tuntas dan tidak tuntas. Di sini kita mengikuti dengan ketuntasan. Ketuntasannya. Jadi misalnya ketuntasannya itu 85, maka berarti apabila nilainya di bawah dari 85, maka dia tidak tuntas. Nah, di sini kita menggunakan rumus if. Oke. If. Jadi if itu apabila kita misalkan nilai dari BC 13, ini maksudnya adalah blok dari BC 13 ini, yaitu yang di sini. Nah, apabila BC 13 itu nilainya lebih besar, maka lambang seperti ini, lebih besar sama dengan 85. Jadi maksudnya di sini kalau nilainya itu lebih besar dari 85, kemudian
sama dengan atau lebih besar dari 85, maka dia kita sebut misalnya tuntas. Jadi T. Titik 2 T. Benar. Semikolon. Titik koma dulu, kemudian titik 2 atas T. Nah, jadi kalau misalnya dia di atas atau sama dengan 85, maka dia tuntas. Tapi apabila tidak tuntas, apabila dia di bawah dari 85, maka kita berikan titik koma TT, tidak tuntas. Ini kemudian titik 2 lagi. Kemudian kita lihat. Nah, maka nilai 38 ini tidak tuntas. Nah, jadi setelah ini muncul, maka kita bisa gunakan lagi. Nah, kita drag lagi sampai bawah, maka akan selesai semuanya. Nah, seperti itu. Nah, maka apabila misalnya kita ubah misalnya karena misalnya nilainya 99 misalnya, maka dia akan otomatis terubah menjadi tuntas seperti ini. Nah, jadi tidak perlu lagi yang harus analisis satu-satu bahwasanya ini tuntas atau tidak, ini tuntas atau tidak, seperti itu. Jadi langsung saja kalau misalnya nilainya ini di atas atau lebih besar dari atau sama dengan 85, maka nilainya tuntas. Kalau misalnya di bawah berarti tidak tuntas. Oke. Nah, saya coba dulu. Nah, ini. Nah, berarti di sini tidak tuntas ya. Nah, nilainya. Nah, itu tadi merupakan nilai dari keseluruhan tadi. Nah, ini kemudian nilai per soalnya. Jadi di sini misal soal 1 kan, nah soal 1 kita jumlahkan nilainya. Sama tadi menggunakan rumus sum juga. Sum. Oke. Dari sini drag kita klik shift sampai sini. Nah, tutup kurung, maka kita dapatkan hasilnya penjumlahannya. Jadi dari soal pertama ini yang benar itu cuma ada 6 anak gitu, dari 21. Nah, kemudian kita drag sampai sini. Nah, maka di sini jumlah semua per soal. Oke, jumlah per soal. Jadi setiap soal itu berapa kebenarannya gitu. Ada berapa anak sih yang benar gitu. Nah, kemudian untuk skor maksimal ini kita sesuaikan dengan jumlah siswanya, jumlah peserta didik. Jadi misalnya kan karena kita di sini menggunakan ada 21 orang, maka 21. Oke, 21. Nah, 21 berarti kan kita samakan saja. Ini kita karena 21 semuanya 21. Kita klik aja. Nah, semuanya jadinya 21. Nah, bagaimana untuk mencari analisis per butir soal. Jadi setiap soal itu berapa sih kebenaran si anak. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Sama dengan dulu kan sama dengan buka kurung 6 jumlah nilai kita bagi dengan jumlah skor maksimal. Kemudian kita kalikan 100. Jadi untuk 100 sendiri itu untuk perkalian sendiri itu menggunakan tanda bintang. Bintang ya. Nah, jadi 6 dibagi 21 kali dengan 100 seperti itu. Maka hasilnya sama dengan 28,6%. Nah, jadi untuk soal pertama itu yang bisa menjawab itu adalah 28,6% anak jumlahnya seperti itu. Atau di sini ada 6 anak dan mana. Nah, kemudian kita drag semuanya agar nilainya sama gitu agar terhitung secara otomatis. Nah, maka kita dapatkan semuanya nilainya seperti ini. Nah, jadi untuk soal 2 itu tercapainya 57,1%, untuk soal yang ketiga yaitu 71,4% dan seterusnya. Nah, nanti tinggal kita cari yang mana nilai terendah, yang mana nilai yang harus kita remedial, nilai mana yang harus kita perbaiki untuk anak-anak, dan di mana anak itu yang kurang paham. Jadi akhirnya remedial yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang dikurangkan oleh dikurangkan oleh anak, yang anak belum paham materinya seperti itu. Nah, di sini kan contohnya misalnya untuk nilai ini soal nomor 17 misalnya ini kan 95,2 dari 21 anak, 20 anak mengerti. Oh, berarti untuk soal seperti ini tidak perlu lagi diremedial karena anak banyak yang paham seperti itu. Nah, yang perlu kita remedial kan di sini ada yang nilainya misalnya cuma ada 4 orang anak yang betul seperti itu. Nah, di sini misalnya. Nanti kita bisa beri tanda seperti ini. Misalnya kita warnai warna biru misalnya kan ya. Nah, warna biru. Berarti dia ini adalah soal-soal yang perlu kita remedial. Nah, seperti ini. Nah, ini juga belum tuntas. Juga. Nah, jadi nilai-nilai yang rendah seperti itu yang ini tergantung dari guru masing-masing kan, nilai mau nilai yang berapa saja yang kita kita remedial misalnya. Nah, 19 juga nih remedial. Kemudian ada lagi nih, berarti skornya di sini 19% berarti masih remedial. Jadi remedial. Nah, nanti akhirnya soal-soal yang tertentu saja yang kita remedial, tidak perlu semua soal untuk kita remedial.
Nah, seperti itu. Nah, boleh juga misalnya mau ditingkatkan, misal ini kayaknya terlalu kecil deh. Misalnya mau yang 23,8%. Nah, berarti yang ini kita juga birukan misalnya. Ini juga belum sampai soalnya. Nah, misalnya kan ya. Nah, ini 3,8, 8. Pokoknya harus misalnya standarnya di atas 60%. Berarti ini nggak perlu remedial, nggak perlu remedial. Ini juga tidak perlu remedial. Nah, ini perlu remedial misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti tinggal ditulis saja banyak siswa seluruhnya berapa, siswa yang mengikuti ulangan berapa, siswa yang telah tuntas berapa, persentase banyak siswa yang tuntas belajar berapa persen. Nah, ini automatis nanti kita isi. Misalnya 0%, berapa persen. Oke. Siswa nomor berapa saja yang remedial, dan nomor soal yang tuntas berapa, dan nomor soal yang tidak tuntas berapa. Nah, oke. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.